ke Ampera membawa buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah biasa. Allahu Akbar. Oke, silakan Nak Fadli untuk memimpin doa pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nak Fadli. Untuk hari ini siapa yang nggak hadir? Dinda, Pak. Dinda. Ada lagi? Pusat. Sel. Oh, berarti ada 2 orang yang nggak hadir. Ya, Pak. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita melakukan penyamaan persepsi dulu. Kita mulai dengan ini kesepakatan kelas. Untuk Fadli ada kesepakatan kelas? Tidak boleh keluar, Pak. Tidak boleh keluar. Ya? Tidak boleh makan, Pak. Tidak boleh makan. Oke. Emi? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Oke, tadi udah ada 3 kesepakatan ya. Tidak boleh makan, tidak boleh ribut, dan tidak boleh keluar kelas. Itu harus kita jaga bersama-sama kesepakatan itu. Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah. Oke, minggu lalu kita udah belajar apa? Ilmiah populer, Pak. Oke, kemarin udah belajar tentang artikel ilmiah populer. Ya, Pak. Oke, nah, kalau hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Langkah-langkah. Langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu, Pak. Langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Terus di dalam langkah-langkah itu biasanya ada apa? Urutan. Urutannya. Ada tujuan. Cara. Alat dan bahan, Pak. Alat dan bahan. Jadi teks prosedur itu merupakan teks yang cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dari langkah-langkah atau alat-alat bahan yang tersedia di situ. Oke, kita melihat untuk video penayangan terlebih dahulu tentang pembuatan kemplang. Berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan. Buah tangan yang enteng bawanya dan ringan di kantong khas dari Palembang pastinya kemplang. Kerupuk turunan dari pempek lenjer ini berbahan dasar ikan dan tepung sagu, fams. Kemplang berarti dipukul karena saat untuk membuatnya adonan dipukul hingga merata. Langsung lihat cara bikinnya aja yuk, fams. Salah satu produksi kemplang ada di kawasan Dua Ulu atau seberang Sungai Musi tuh. Cara bikinnya begini, fams. Kita siapkan dulu tepung sagu pada wadah. Kemudian tambahkan ikan gabus giling yang sudah dibumbui. Perbandingan ikan dan tepung berbanding 10:7 atau 1000 gram ikan dengan 700 gram sagu, fams. Aduk dan uleni adonan hingga kalis. Kemudian bagi adonan dengan rata ya, fams. Kemudian bikin adonan memanjang. Sekali adonan dikemplang-kemplang atau kena banting sampai bentuknya mirip pempek lenjer. Tahap selanjutnya yaitu perebusan, fams. Proses ini berlangsung 40 hingga 60 menit sampai matang dan teksturnya keras. Kemudian didiamkan selama 2 hari. Setelah adonan dicuci bersih, kemudian dipotong atau diiris tipis dengan ketebalan sekitar 1 cm. Susun irisan kemplang dalam lampah dengan rapi ya, fams, agar dapat kering merata saat proses penjemuran. Penjemuran kerupuk kemplang yang masih menggunakan tenaga matahari dilakukan di lahan khusus yang telah dipasangi jaring penutup. Tujuannya sih untuk menjaga dari kotoran daun yang jatuh dan juga gangguan burung, fams. Butuh waktu 1-2 hari tergantung identitas matahari dan cuaca. Kemplang yang dijemur harus benar-benar kering dan hilang kadar airnya.
Jika sudah keras dan berbunyi nyaring seperti ini, tandanya kemplang siap digoreng, fams. Butuh 2 kali penggorengan sebelum kemplang siap dikonsumsi. Minyak pertama dalam kondisi tidak terlalu panas dan dengan api kecil ya, fams. Sedangkan satunya adalah minyak yang sangat panas. Tujuannya agar kerupuk dengan ketebalan seperti ini dapat matang dan mekar sempurna, fams. Jangan sampai lengah saat menggoreng ya, fams. Telat dikit aja bisa bikin kemplang gosong. Cepat-cepat diangkat deh. Hihihi. Fams, kalau tadi pagi kita bikin kemplang goreng, kita lihat kemplang panggang. Lokasinya ada di kawasan 66 Ilir, Kota Palembang. Kalian bisa temuin penjual kemplang di sepanjang jalan. Di sini kalian bisa melihat langsung proses panggangnya. Biasanya ibu-ibu ini mulai membakar kemplang dari pagi hingga tengah hari. Proses panggangnya unik, fams. Kemplang kering yang dijepit batang bambu merekah dan matang saat didekatkan dengan bara api dari arang. Agar matang merata, jepit bambu harus digoyang-goyang, fams. Mesti sabar dan teliti karena harus satu persatu. Tuh, lihat, fams, sampai menggunung gitu ya. Tinggal dikemas dan siap dijual tuh. Satu plastik berisi 40 buah. Harganya cuma Rp20.000. Cocok banget buat oleh-oleh nih. Kemplang panggang punya tekstur lebih keras dan renyah. Dan pastinya rasanya mantap. Oke, kita tadi udah melihat tentang video pembuatan kemplang. Di situ ada pembuatan kemplang apa aja? Biasanya kemplang itu diapakan aja? Dibakar, Pak. Ada yang dibakar, Ada yang digoreng. ada yang digoreng. Kalau kalian lebih suka yang digoreng atau yang dibakar? Yang dibakar, Pak. Digoreng. Kalau bapak suka semuanya. Nah, kemplang itu asalnya dari mana? Palembang. Nah, di Palembang tuh selain terkenal dengan kemplang, kenal apa juga? Tempe, Pak. Tempe. Apalagi Tewan. dewan, Model. model, Ayam. perahu bidar. Bidan. Nah, enak tuh kalau makan tempe sambil naik perahu bidar itu. Wih, macam apa? Pokoknya di situ nanti. Nah, dari di video tadi, apa sih langkah-langkah yang ada di dalam video itu tentang pembuatan alat dan bahannya juga? Ada yang tahu? Alatnya wadah, Pak. Wadah, Jepitan, Pak. dan apa? Panci. Panci, Arang. areng, korek. Kalau bahannya Bahannya tepung, Pak. tepung, Ikan. lagi. Garam. Gula. Masako, Pak. Udah tahu semua ya tentang alat dan bahan yang ada di dalam pembuatan pempek. Selanjutnya Bapak mau nayangin video lagi tapi tentang penugasan tugas kalian tentang LKPD kalian. Negeri era kita menanti berseri. Kita belajar panjang. Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membagikan resep dan cara membuat tapai singkong yang paling mudah dan hasilnya juga sangat manis. Jadi kalau teman-teman ingin membuatnya juga, simak terus video ini sampai habis. Untuk bahan utamanya, siapkan 2 kilo singkong, potong-potong sesuai dengan selera, kemudian kita kupas. Setelah itu dikeruk-keruk bagian permukaan singkongnya supaya nanti singkong saat dikukus itu tidak berlendir.
Nah, untuk singkong yang saya rekomendasikan bisa pakai singkong mentega ya. Itu cocok banget untuk tapai karena warnanya kuning. Setelah itu, cuci bersih singkongnya beberapa kali. Pastikan singkongnya sampai bersih, keset, dan tidak licin. Setelah itu, kita siapkan kukusan yang sudah mendidih. Kemudian masukkan singkongnya ke dalam kukusan dan kukus sampai matang kurang lebih 25 menit. Setelah singkongnya sudah matang, kita angkat, kemudian kita pindahkan ke wadah atau nampan dan biarkan singkongnya sampai betul-betul dingin ya. Siapkan 3 butir ragi. Untuk satu butirnya itu beratnya 3 gram. Kemudian kita haluskan menggunakan sendok seperti ini. Pastikan raginya sampai betul-betul halus ya. Siapkan wadah apa aja, lalu alasi dengan daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang sih nggak apa-apa ya, jadi pastikan wadahnya itu bersih aja. Nah, kemudian kita ambil singkongnya, lalu kita lumuri dengan ragi sampai rata. Setelah rata, kita tata di atas wadah yang sudah dialasi daun pisang ya. Lakukan semuanya sampai habis. Nah, setelah semuanya selesai, kita lumuri dengan ragi, lalu kita fermentasikan selama 3 hari. Pastikan kita simpan tapainya di tempat yang aman ya, jadi jangan sampai dibuka sebelum tapainya matang. Nah, ini dia tapainya. Setelah kita fermentasikan selama 3 hari, tapai sudah matang. Untuk mengecek kematangan, teman-teman bisa menusuk tapai dengan garpu. Kalau dirasa sudah empuk dan sudah manis, berarti tapainya sudah siap disajikan. Ini tapainya sangat lembut banget, empuk, terus manis banget ya. Jadi cocok banget dimakan gitu aja atau dibuat es, dibuat bolu apalagi. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernafas dalam sila-sila kita pegang Pancasila. Oke, tadi kalian udah nonton videonya ya tentang pembuatan tape. Nah, sekarang Bapak bagikan lembar TKPD-nya untuk kalian kerjakan setelah menyimak video tersebut. Baiklah, kalian udah ngerjain semua TKPD-nya? Udah. Nah, sebelum nanti ada yang presentasi. Nah, tapi sebelumnya kita melakukan acid leaking. Nah, siapa yang kalah dari acid leaking itu nanti kelompoknya akan presentasi ke depan. Oke. Nah, acid leakingnya tentang angka. Kalau ganjil kalian tegak, kalau genap kalian duduk. Oke. Ganjil kalian tegak, genap kalian duduk. Oke. Pada hari ini Bapak pergi ke Ampera membawa 12 biji kemplang. Terus Bapak main ke BKB melihat 3 penari menari-nari. Lalu setelah menari-nari, Bapak duduk di antara satu kursi. Setelah itu Bapak pulang ke rumah, Bapak masak karena Bapak lapar tadi kan,
masih lapar, Bapak masak mie dengan telurnya ada 10. Nah, ini pagi telat tadi ya. Oke, pagi tadi udah kalah duluan ya tadi. Silakan tadi untuk presentasi. Pak, ke depan Pak. Ya, ke depan. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil teks prosedur analisis struktur bahasaan dari pembuatan tape. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk membuat, Tujuannya ada nggak? ada Pak, Ada. tujuannya untuk membuat tape dari singkong Pak. Nah, selanjutnya alat dan bahannya Pak, alat dan bahan itu seperti wadah, terus singkong, daun pisang, itu Pak. Langkah-langkahnya sudah disajikan pada video Pak. Untuk kesimpulannya Pak sudah ada, penyaji sudah membuat pada akhir video Pak. Oke, kelompok yang lain gimana? Sama jawabannya? Sama. Oke, benar semua? Oke. Nah, tape tadi ada yang tahu buatan mana? Palembang Pak. Palembang, Bandung. Bandung. Selain terkenal dengan tape, Bandung itu terkenal dengan apa juga? Hujan Pak, kembang. Itu Hujan. Bogor. Kembang Pak. Batagor. Batagor. Wisata Pak. Wisata apa? Bolu susu madu. Bolu. Dago. Kalau yang nari-narinya? Kayak apa? Di puncak katanya. Itu Bogor. Menari. Cak ini. Apa Pak ini? Oke. Selain tari Jaipong tadi, kalau bangunannya yang terkenal apa? Di Gedung Bandung? sate. Sate. Apa dinamain gedung sate? Karena banyak pintu. Ada tusuk kayak sate. Ada tusuknya, terus ada apanya lagi di tusuknya? Kayak daging-dagingnya ya, tusuknya. Gak berantem. Nanti pagi ke Bandung ya. Sudah Pak, aku Pak. Sudah. Sudah, tapi kan gedung sate. Ke gedung sate, ke gedung mana? Karena itu emperan Pak. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Kita udah belajar tentang teks prosedur, kita udah lihat video tentang tape sama kemplang. Nah, siapa nih yang bisa nyimpulin pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak. Oke, silakan Emi. Jadi hari ini kita belajar teks prosedur. Teks prosedur itu teks yang mempelajari cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Oke, benar ya, tentang membuat atau melakukan sesuatu teks prosedur itu. Nah, nanti kalian buat juga kesimpulan yang belum memberanikan diri tadi untuk ngomong. Ya Buat Pak. kesimpulan juga di buku. Ya Pak. Kalian catat, nanti di akhir semester kalian kumpul sama bapak. Bapak nilai juga nanti kesimpulan kalian Oke. dari seluruh materi yang diajarkan nanti. Oke. Nah, tadi kan kita udah belajar dan membuat kesimpulan. Menurut kalian dari bintang 1 sampai bintang 5 pembelajaran hari ini dikasih bintang berapa? 5,5 Pak. 5,5. Ya. Ada yang 5. 5 Pak. 5. Kenapa 5,5 Fadli? Karena menurut saya penjelasan Bapak hari ini sangat bagus Oke. dan menggunakan media pembelajaran yang menarik Pak. Oke. Ada yang perlu di itu enggak? Evaluasi dari pembelajaran Bapak. Ada Pak. Apa? Bapak jangan terlalu sering mondar mandir Pak. Takut jadi kayu Pak. Jadi takut ya. Oke, kalau di itu Emi ada enggak? Apa ya? Sudah baik Pak. Karena Sudah baik. belajarnya pakai video. Oke, kalau dia Sudah cukup Pak. sudah cukup. Oke, hari ini kan kita udah belajar teks prosedur. Minggu depan kita akan mempelajari tentang teks berita. Silakan kalian pelajari tentang teks berita tersebut. Oke. Ini pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Fadli untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman,
sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Badri. Sebelumnya itulah yang Bapak bisa sampaikan pada materi pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.